Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman watchlist rekomendasi saham ya untuk trading tanggal 24 Juni 2025. Dan disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual, jadi teman-teman wajib melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya hari ini kayaknya marketnya lebay banget, marketnya luar biasa lebay menurut saya, turunnya dalam begini ya, turunnya sampai 1,7 sempat 2% ya tadi kalau nggak salah, di low-nya itu 76745 ya, dan ternyata sekarang outflow-nya nggak terlalu besar. Jadi ya menurut saya nih ya cenderung gap down ya, dan ya kayaknya foreign-nya juga keluarnya nggak terlalu masif, dan ini turunnya jujur agak lebay. Mungkin banyak investor atau institusi ya banyak tertrigger dampak perang. Jadi sebenarnya ini kayak snowball effect ya kalau saya rasa ya, karena ya turun 1,7 biasanya ini udah hampir 1T harusnya nih tuh outflow-nya, tapi ini enggak. Jadi ya mudah-mudahan saya bener ya, besok harusnya marketnya rebound ya. Dan hari ini banyak banget teman-teman saham yang menurut saya menarik gitu ya. Banyak saham yang menurut saya menarik. Yang pertama saya punya saham Toba. Ya, kenapa saham Toba saya katakan menarik? Karena hari ini di tanggal 23, ini chart intraday-nya, di tanggal 23 saham Toba ini minus 3,7%. Dia sempat naik high-nya di 845 ya, sebelum kemudian turun dan naik lagi menjelang closing. Nah ini sebenarnya saham ini kan ada sentimen mau ada corporate action ya, cuman saya nggak bahas detail ke situ ya. Saya cuman mau diskusi bahas mengenai price actionnya aja. Ini saham sebelumnya di tanggal 18 Juni dia kena suspend ya, kena suspend, dan hari ini teman-teman dia turun, tapi data transaksinya ini bagus banget menurut saya. Kenapa bagus? Karena broker CC dia beli 22 miliar atau 276 ribu lot ya. Dan ya saya berasumsi di sini retailnya keluar lah ya, kayak Becky gitu ya, XC gitu. Saya berasumsi XA. Nah, indikasi saham yang seperti ini ya menurut saya menarik. Ya, jadi ini turunnya gap down tapi turun ada yang nadah gitu ya. Dan ini akumulasi, kenapa saya bilang walaupun di sini ada Excel gitu ya, Stockbit, ya di sini saya bilang akumulasi karena top buyer satunya sama top buyer 2-nya selisihnya cukup lumayan besar. Dan ya prediksi saya kalau Toba ini sebenarnya bukan untuk scalping sih. Di sini saya bilang untuk scalping gitu ya. Tapi ya sebenarnya kalau seandainya teman-teman dapat harga yang bagus gitu ya dan indeksnya ngedukung besok, ya saran saya sih nggak usah terlalu buru-buru buat jual ya. Nggak usah terlalu buru-buru buat jual. Jadi yang pertama menurut saya saham Toba menarik gitu ya. Nah, yang kedua saham apa lagi? Saya masih punya saham yang kemarin saya nih videonya nggak urut ya, tapi nggak masalah lah ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang nunggu kemarin kenapa saya nggak bikin video, karena menurut saya tuh ini marketnya akan merah gitu. Jadi kalau saya bikin video seolah-olah saya menjerumuskan gitu. Tapi memang saya kemarin bilang WL untuk swing ini SMDR sama ERA. Nah ini ERA juga oke. Nanti saya bahas. Dan ENRG hari ini juga kenceng ya. Jadi ya buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership gitu, saya kasih watchlist untuk hari ini SMDR dan ERA sama ENRG gitu ya. Jadi saya bilang saya tradingnya dikecilin aja dulu. Kenapa? Karena perangnya makin memanas gitu ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman ngerti. Buat teman-teman yang pengen selalu dapat rekomendasi saham untuk trading ya setiap hari gitu ya, teman-teman join aja ya di YouTube membership saya, cuma 20.000 setiap bulan. Saya pikir itu fair lah ya, nggak terlalu mahal. Dan ya mungkin ya buat teman-teman aja yang tahu ya, ini SMDR kemarin saya rekom ya. SMDR kemarin saya rekom, kalau yang nggak punya ya sayang sih, karena memang sentimennya lagi ke dia. Sampai per hari ini pun data transaksinya masih oke gitu ya. Nah terus yang kedua ini ERA ya, jadi ERA ini memang hari ini dia merah ya, tapi kalau teman-teman perhatikan data transaksinya oke loh. Nah RX beli 200 ribu lot, jadi memang sahamnya dibiarkan turun tapi dia akumulasi di bawah gitu ya, akumulasi di bawah. Dan saham merah ini menurut saya oke kalau dapat di ya harga 500 atau 498 lah ya, 498 itu menurut saya oke banget ini saham, kan udah lewat ya dia punya dividen ya kalau nggak salah ya, udah lewat. Nah itu dia saham merah menurut saya untuk swing masih oke. Dan ya energi gimana besok bang, mungkin ada dari teman-teman yang nanya. Saya pribadi udah kurang oke ya, menurut saya udah kurang oke. Alasannya kenapa? Karena ini memang terlihat kalau dari teman-teman yang ngikutin analisa Stockbit pakai algoritma yang digunakan sama Stockbit mengenai akumulasi sama distribusi, mungkin akan sedikit tergocek gitu ya. Kenapa? Karena ya mostly ini sisi buyernya ada XL, PD, NI, XC.
kakak Philip. Nah, nama Becky tuh sekuritas saya tuh ya. Jadi ya saya berasumsi ini memang jujur ya teman-teman, belakangan retail kita ini banyak retail yang udah jago ya, udah jago analisa, udah paham, dan memang dia tahu saham-saham yang lagi ada momentumnya gitu ya. Cuma menurut saya masih berpegang pada sebuah analisa, sebuah sistem trading gitu ya, dimana ketika retail itu banyak, indikasinya menurut saya kurang oke. Memang ada juga yang indikasinya naik gitu. Kalau teman-teman lihat saham laba gitu ya naik tuh, terus saham Apex juga naik, tapi kalau teman-teman bedah data transaksinya itu di sisi buyernya retail. Jadi pola saham yang naiknya seperti gitu menurut saya nggak natural, dan ya saya hindari ya, karena saya khawatir gocekannya lebih jago daripada gocekan Bang Messi gitu. Oke, tadi saya udah mention yang pertama saham yang saya rekom untuk besok itu Toba ya. Toba itu menarik ya. Yang kedua saya punya saham Ratu. Ya, untuk besok. Kenapa? Sama polanya teman-teman, perhatikan ya. Di sini data transaksinya dia big accumulation, sahamnya turun 4%, dan ini ya diakumulasi sih sama CC. Jadi memang ditahan gitu. Nah, kalau trade plan-nya tadi saya sampaikan sama seperti Toba, jangan buru-buru jual kalau seandainya teman-teman dapat harga bagus. Saya sih ini nggak suka pakai angka area pasti ya, saya cuman senangnya pakai area gitu ya. Nah nih, areanya di sini nih, saya sukanya di sini ya. Maksudnya gimana, ketika besok gitu ya, misalnya marketnya jalan, ternyata ini break gitu ke bawah, dia tutup di sampai di 6.500 lah ya, di area sini 6.700, sorry 6.700 ya, mendingan menurut saya ya cut loss. Tapi posisinya ini kemungkinan besar ini akan mantul. Jadi kalau kita ngelihat ini, saya hapus saya punya gambar gitu ya, ini kan nggak, ini kayaknya bakal mantul nih indikasinya. Jadi ini higher low menurut saya di sini. Kalau dia turun di bawah 6.700 dia akan membentuk lower low gitu ya. Tapi menurut saya ini indikasinya akan mantul. Kenapa? Karena data transaksinya menurut saya masih akumulasi. Ya, sederhana. Tapi ya balik lagi kan, kalau seandainya indeksnya ada snowball effect gitu ya, indeksnya 1,5% lagi atau 1,7% lagi, ya pasti merah sih. Saya rasa sih pasti merah. Analisa apapun nggak akan works gitu ya. Terus saya juga punya saham MBMA ya. Saham MBMA kenapa? Ini turunnya tipis sih. Dia memang turun sempat dalam tadi pagi, tapi dia kurang lebih 2% lah ya. Dan di analisa saya data transaksinya ini menurut saya masih sangat oke. Ini hari ini posisinya dia sempat opennya 396, low-nya di 378 dan akhirnya closingnya di 404. Ya kalau ngelihat kayak gini sih harusnya ya ini besok nggak kecil kemungkinan dia akan merah sih. Kenapa? Tadi saya sampaikan di awal, saya biasanya ya suka sama saham-saham yang retailnya ada di sisi kanan, di sisi buyer gitu. Dan ya ini foreign juga terlihat dia beli juga gitu ya, CC-nya CC foreign gitu ya. Nah, CC domestik juga beli. Jadi memang pakainya Mandiri Sekuritas ya, Mansek nih market maker, dan posisi chartnya juga bagus. Cuman ya resikonya agak ini ya, kalau seandainya buat swing posisinya di sini, kalau jebol sini baru cut, ya risknya kurang oke sih. Tapi menurut saya ini besok akan hijau, mudah-mudahan indeksnya hijau. Jadi kalau saham MBMA ini menurut saya ya, ini mungkin saya bisa salah, volume yang terjadi ini membuat saya ada something pas ini di saham MBMA. Dan ini dari mulai ini dia kayaknya udah nggak akan membentuk lower low lagi. Ini saya yakin akan uptrend. Dia ini sempat break di bawah MA20 ya, kalau ngelihat saya pakainya MA20. Saya pikir besok nih akan naik lagi. Jadi posisinya kalau secara teknikal sederhana, dia nyentuh area sini. Area sini. Nah, tuh. Ini kan posisinya dia sekarang di atas. Jadi kalau jangan pakai trade plan yang di sini ya, stop loss yang menurut saya logika sederhana sih sebenarnya kalau posisinya kayak gini memang susah menentukan stop lossnya. Tapi saya pribadi dari titik kita entry ya mungkin 3% bisa lah ya, karena memang data sahamnya itu data transaksinya diakumulasi teman-teman. Data transaksinya diakumulasi itu menurut saya udah jadi sinyal positif. Jadi memang yang tadi saya sampaikan di awal ya, sepertinya indikasinya tuh ya memang marketnya lagi lebay aja gitu. Jadi ada snowball effect yang bikin semuanya jadi seolah-olah turun gitu. Turunnya lebay gitu menurut saya gitu ya. Tapi ya mungkin saya juga bisa salah. Jadi satu lagi saya punya saham,
Ya sebenarnya Toba, MBMA, Ratu dan SMDR. SMDR juga saya rasa ini masih oke ya SMDR. Nah, SMDR juga oke, yang Akum ZP juga nih kemarin di tanggal 20 terakhir di itu juga ZP ya. Nah, yang main ZP. Dan ketika dia ZP main, dia di sisi buyer gitu. Saya selalu suka nih, saya bilang ya, di sini ada XL, XC gitu ya. XL, XC, CP saya asumsikan ini retail dan besok harusnya sih masih hijau ya. Karena kalau saya nggak salah mungkin kayak ada beberapa saham-saham logistik dan pengantaran juga pada hijau ya. Kalau nggak salah Soci gitu ya. Soci kelas Humi kali ya kalau nggak salah yang hijau. MPXL mah enggak ya. Temas juga hijau tebal. Temas hijau tebal teman-teman. Ya, jadi menurut saya besok untuk watchlist Toba, MBMA, Ratu sama SMDR. Dan kalau teman-teman dapat di harga bagus dan mudah-mudahan indeksnya rebound gitu ya, indeksnya rebound nih kan. Indeks, kita lihat indeks dulu deh. Nah ini kan volume udah lebih kecil lah ya dari kemarin, jadi penurunannya udah harusnya sih udah terbatas ya, udah di area 6.700 ya, harusnya ada technical rebound lah. Ini kan gap up-nya ketutup nggak ya? Ya nggak tahu lah, tapi mudah-mudahan besok hijau lah. Kalau seandainya besok hijaunya tipis-tipis saja, misalnya let's say nggak usah 1% lah, 0,5% aja hijaunya. Saya yakin 4 saham ini pasti hijaunya pekat ya. Hijaunya pekat. Sebenarnya ada juga nih saham kayak SSIA menurut saya juga oke ya, tapi saya prefer untuk di watchlist dipantau ketat besok ya Toba, MBMA, Ratu sama SMDR ya. Ini sektornya beda-beda gitu ya, dan ya menurut saya itu sih yang perlu kita pantau besok. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ingat ini watchlist ya, watchlist untuk di trading. Jadi kalau kita respon aja gerak marketnya seperti apa, karena ya jujur teman-teman saya juga nggak mau ambil karma buruk kalau seandainya indeksnya koreksi dalam ya. Kalau seandainya indeksnya koreksi dalam di atas 1% gitu ya, pasti mau bagus gimana pun data transaksinya ya pasti ya tekanannya kayak snowball effect gitu. Jadi banyak yang akan ngebuang barang dan ya menggulung gitu ya, dan ya pasti merah sih. Gitu ya. Oke, teman-teman analisa ulang ya, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.